Menantu Super. Bab 4431-4440. Bab 4431 Sunbai. Han Sanqian tercengang saat itu juga. Apa yang Anda takutkan? Besar sekali. Kalau kamu ingin mencari Byakugan, bagaimana cara menemukannya? Han Sanqian bukanlah orang yang mudah menyerah, namun saat ini ia sangat ingin menyerah. Ini tidak mungkin dilakukan. Dengan depresi, dia melambaikan cincin luar angkasa, dan para wanita serta Su Yingxia dengan cepat dibebaskan oleh Han Sanqian. Sudah lama sekali, dan jika mereka tidak dibebaskan, Han Sanqian takut mereka akan tercekik di dalam. Benar saja, begitu para wanita ini mendarat, banyak dari mereka yang sudah berkeringat, berpenampilan jelek, dan tercekik di lingkungan tertutup tersebut. Su Yingxia, sebaliknya, tidak memiliki masalah apapun, baginya, ini hanyalah permainan anak-anak. Apakah kita keluar? Di mana tempat ini? Mengapa di mana-mana begitu putih? Kakak peri, di mana kita? Wajah banyak wanita justru menampakkan semacam harapan. Namun, harapan tersebut ditakdirkan pupus. Han Sanqian berdeham, jangan cemas, semuanya. Keluar dari penjara bawah tanah ini tidak akan terjadi dalam sekejap. Saya akan membawa semua orang keluar secepat mungkin. Su Yingxia langsung mengerti bahwa Han Sanqian mungkin dalam masalah, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan buru-buru membantu menenangkan semua orang. Saudari-saudari, jangan takut atau khawatir. Sudah kubilang saat kita di dalam tadi bahwa suamiku adalah Han Sanqian, dan dia pasti akan membawa kita keluar. Han Sanqian melirik Su Yingxia dengan sedih kapan gadis ini mulai membual. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, tampaknya merupakan berkah terbesar dalam hidup bagi seorang pria untuk bisa bangga dengan wanitanya. Bolehkah aku membawanya berkeliling? Su Yingxia selesai menghiburnya dan berjalan ke arah Han Sanqian dan bertanya dengan lembut. Orang-orang ini sudah terlalu lama terjebak. Memiliki tempat di mana mereka bisa beraktivitas memang lebih kondusif untuk melepaskan stres mereka. Terlebih lagi, situasi saat ini di dunia Jibai tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengangguk setuju. Su Yingxia dengan cepat meminta semua orang untuk bubar dan bergerak bebas. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali dengan santai. Bagaimana kabarnya? Sulit bukan? Tanyanya lirih. Han Sanqian mengangguk, tempat ini lebih besar dan tidak terbatas dari ruang gelap sebelumnya, dan pintu keluarnya berwarna putih bersih. Oleh karena itu, kita terjebak di sini sekarang dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Cari yang putih di antara yang putih. Su Yingxia sedikit bingung. Melihat seluruh dunia berwarna putih, belum lagi menemukan yang berwarna putih, bahkan menemukan yang berwarna lain saja sudah cukup sulit. Saya bertanya-tanya apakah ada cara untuk menemukan warna putih di antara kulit putih yang lebih efektif. Meskipun putih dan putih memiliki warna yang sama, pasti ada beberapa perbedaan, kata Su Yingxia. Han Sanqian memandang Su Yingxia, menunggu kalimat berikutnya. Apakah kamu masih ingat bahwa saat berkendara di bumi, terkadang kita mengalami benturan? Su Yingxia bertanya. Han Sanqian hampir tidak perlu mengingat hal ini, karena itu hanyalah norma. Selama dia mengemudi, dia hampir tidak bisa menghindari masalah ini. Apa yang ingin Anda katakan? Maksudku, kita akan selalu memperbaiki catnya jika terbentur, kan? Han Sanqian mengangguk. Agar cacat pada area yang rusak tidak terlalu terlihat, kita sering menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan apa yang disebut cat asli, bukan? Ini juga benar. Tapi tahukah kamu? Sebagus apapun cat aslinya, meskipun cat yang kamu beli adalah sisa cat dari cat semprot asli mobilmu, setelah ditouch apakah masih akan ada perbedaan warna? Han Sanqian pasti mengetahui hal ini. Namun, cat mobil asli biasa dapat menutupi sebagian besar kekurangan hasil karya ahlinya. Jika Anda hanya menggunakan mata telanjang untuk mengidentifikasinya, hampir sulit membedakannya. Namun, bukan berarti tidak terlihat. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba mengerti.
Dia tahu apa yang Su Yingxia bicarakan. Sayang, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu adalah wanita terpintar di dunia. Sumber cahaya. Bab 4432, Jalan Kehancuran. Ya, itu sumber cahayanya. Di bawah beberapa sumber cahaya tertentu, akan terdapat sudut pandang yang berbeda. Tentu saja, apa yang Anda lihat berbeda. Han Sanqian pernah melihat perbedaan warna komplementer dalam situasi ini. Pengingat Su Yingxia sebenarnya dengan sempurna mengisi celah yang diinginkan Han Sanqian untuk menemukan setengah warna kosong. Metode ini luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Han Sanqian langsung menyalurkan sedikit energi aslinya, lalu tiba-tiba meningkatkan gesekan internal. Dalam sekejap, semburan api keluar dari tangannya. Di bawah cahaya api, Han Sanqian dengan cermat mengamati sekeliling api. Benar saja, di bawah cahaya, warna putih di sekitarnya memiliki kilau yang sangat berbeda. Meski sangat ringan, itu sudah cukup. Pergi dan panggil semua orang untuk berkumpul. Kamu harus kembali dan bersembunyi dulu, Han Sanqian memerintahkan Su Yingxia dengan lembut. Su Yingxia segera memanggil orang-orang itu kembali, dan kemudian mereka semua masuk kembali ke ruang penyimpanan untuk berlindung sementara. Dan Han Sanqian tidak menganggur sama sekali, dia akan membakar jiran secara maksimal, dan di saat yang sama, dia juga akan menggunakan api langit di tangannya secara maksimal. Setelah menyelesaikan semua ini, Han Sanqian memulai penampilannya. Dia pertama kali meninju Fenji secara langsung, membiarkannya mengarahkan energi aslinya langsung ke langit seperti matahari yang terbakar, sementara api langit, yang juga memiliki api biru, seperti pemindai biru, bergerak dengan cepat dan gila-gilaan. Ada pancaran api di atas kepala dan cahaya biru di bawah, terlihat seperti situs teknologi di bumi. Meskipun cara ini menghabiskan banyak uang bagi Han Sanqian dan membutuhkan penglihatannya, ini juga merupakan metode yang paling aman dan satu-satunya saat ini. Han Sanqian tidak terburu-buru, hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dia memilih kerja lambat dan kerja teater. 10 menit berlalu, dan Tianhuo telah memindai seluruh area tanpa menemukan apapun. Segera setelah itu, Han Sanqian dengan cepat memindai area kedua. Lalu, ada yang ketiga. Semuanya berjalan dengan tertib. Segera, area keempat mulai dipindai. Ini juga merupakan area terakhir. Kali ini, Han Sanqian memindai dengan sangat hati-hati. Karena disinilah kemungkinan besar ada jalan keluarnya. Tentu saja, ini juga bisa menjadi awal dari pencarian cermat putaran kedua jika hal itu juga tidak berhasil. Tata letak ini dapat menghilangkan salah satu permukaan inspeksi dan menghemat banyak waktu. Segera, area keempat juga dipindai. Yang diharapkan Han Sanqian adalah apa yang disebut jalan keluar masih belum ditemukan, ini normal. Ada sumber cahayanya, namun terkadang seringkali membutuhkan sudut khusus untuk melihat sesuatu yang berbeda. Jadi, babak kedua dimulai lagi. Lalu, putaran ketiga. Putaran 4. Di sisi kedua ronde kelima, Han Sanqian yang hampir tertidur tiba-tiba melihat bayangan berkedip. Meski kecil, itulah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Han Sanqian. Kamu benar-benar di sini. Han Sanqian segera menghentikan pergerakan api langit, lalu terbang lurus. Mengambil api langit, Han Sanqian berulang kali memindai perkiraan lokasi di mana bayangan itu ditemukan. Akhirnya, pada sudut tertentu, Han Sanqian menemukan lokasinya. Jadi tidak masuk akal jika manusia mendominasi dunia ini. Meskipun tubuhmu jauh berbeda dari klan iblisku, otakmu sangat bagus. Kamu benar-benar dapat menemukan jalan keluar seperti itu, Han Sanqian, aku benar-benar milikmu. Namun, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu saat aku pergi keluar. Suara naga ajaib terdengar. Han Sanqian tenggelam dalam kegembiraan dan tidak terlalu banyak berpikir, apa, kamu ingin memujiku? Jangan khawatir, hubungan kita ada di sini. Bahkan jika monster itu datang untuk mengganggumu suatu hari nanti, aku akan membantu kamu. Mendengar kata-kata Han Sanqian, naga iblis terdiam dan memutar matanya, jika aku takut sedetik pun,
aku tidak akan menyesal bahkan sehelai rambut pun di tubuhku. Awalnya, aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin menarik bagimu, tapi kamu benar-benar mengatakan itu padaku. Sial, Han Sanqian, sampai jumpa di dunia sialan. Saya ganggu. Setelah mengatakan itu, naga iblis langsung memilih untuk diam. Han Sanqian sedikit bingung, apa yang terjadi? Brengsek, tunggu sebentar, dengarkan penjelasanku. Aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat membahagiakan hingga aku menganggukkan kepalaku, Aaron. Long. Selanjutnya, tidak peduli bagaimana Han Sanqian berteriak, naga ajaib itu tidak akan pernah mendengar jawaban apapun. Tidak ada jalan lain, ayo keluar dulu. Bab 4433 akhirnya keluar. Dengan semburan cahaya lainnya, Han Sanqian melewati lubang jarum dan melompat keluar dari dunia yang sangat putih. Saat dia membuka matanya lagi, ada tanah berlumpur di depan Han Sanqian. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat dia berada sebenarnya berada di lumpur yang berbau. Baunya begitu kuat sehingga bahkan Han Sanqian harus mengerahkan energinya untuk mengisolasinya. Jika tidak, orang sekuat dia pun akan mati di tempat. Namun, meski begitu, Han Sanqian menanggung semua ini dan mulai mencari kemana-mana. Naga ajaib mengatakan bahwa jika pihak lain menatanya seperti ini, hasilnya adalah tubuhnya tidak akan kecil. Sangat mudah untuk menanganinya ketika Anda tidak mudah ditemukan. Segera, saat Han Sanqian memindahkan lumpur di bawah kakinya, lembaran besi berwarna merah darah muncul di depannya. Menyentuh sepanjang lembaran besi, sebuah benda yang mirip dengan kotak besi segera menampakkan bentuk aslinya. Han Sanqian menggerakkan tangannya dan menariknya keluar. Hampir mirip dengan dugaan naga ajaib saat itu, luas kotak besi ini sebenarnya sekitar beberapa meter persegi. Panjang dan lebarnya masing-masing antara 1 hingga 2 meter, kokoh dan sangat berat, meskipun Han Sanqian menggunakan kekuatan aslinya, tetap membutuhkan banyak tenaga. Melihat kotak besi yang aneh ini, Han Sanqian menghela nafas. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa benda rusak seperti itu dapat menjebak dia dan Su Yingxia begitu lama. Jika mereka berdua tidak begitu cakap dan pintar, saya khawatir tempat ini akan memperburuk keadaan mereka. Mungkin saya akan terjebak di dalamnya selama sisa hidup saya. Setelah menyeret kotak itu langsung ke tempat yang bersih, Han Sanqian melepaskan semua orang di ring luar angkasa. Setelah itu, dia memasukkan kotak besi itu ke dalam ring. Ketika sekelompok wanita kembali ke kastil iblis, mereka semua terlihat sangat gembira, dan bahkan banyak yang menitikkan air mata kegembiraan. Lalu, siapapun yang memimpin, detik berikutnya, semua orang berlutut di depan Su Yingxia dan Han Sanqian. Terima kasih kepada dua dermawan yang telah menyelamatkan saya. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ya, kalian berdua benar-benar dewa. Jika kalian berdua memiliki kebutuhan, silakan bertanya kepada kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Dua dermawan, terimalah 3 sujud kami terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, semua orang hendak bersujud. Seberkas energi di tangan Han Sanqian membuat mereka tidak bisa menundukkan kepala sama sekali. Saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saat jalannya kasar, tarik pedangmu untuk membantu. Kami tidak menginginkan imbalan apapun karena telah menyelamatkanmu, jadi tidak perlu melakukan ini. Su Yingxia juga dengan cepat membantu mereka satu persatu. Karena itu, bagaimanapun juga, kamu telah menyelamatkan begitu banyak nyawa kami. Jika kami tidak mengungkapkan perasaan kami sendiri tidak akan mampu lulus ujian ini. Kubilang sebenarnya tidak perlu seperti ini. Jika kamu masih sopan, aku akan mengurungmu lagi satu persatu. Han Sanqian mau tidak mau berpura-pura ketakutan. Sekelompok wanita menggelengkan kepala dengan cepat. Tentunya tidak ada yang ingin hidup seperti babi atau anjing. Melihat mereka seperti ini, Han Sanqian juga tahu bahwa ancaman kecilnya telah membuahkan hasil. Jika kamu tidak ingin kembali,
maka tidak ada yang boleh mengucapkan kata-kata terima kasih. Gadis-gadis itu mengangguk. Ngomong-ngomong, dermawan, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan hadiah kami, tapi kamu harus pergi dari sini secepatnya, seseorang mengingatkan. Satu orang berkata, dan kemudian banyak orang langsung bereaksi. Ya, dermawanku, kalian berdua harus segera pergi dari sini. Kalian tidak tahu bahwa kastil iblis ini sangat berbahaya. Ya, mereka tidak hanya menangkap perempuan sesuka hati, tapi mereka juga tidak pernah melepaskan laki-laki. Banyak pria di kota kami meninggal secara tragis seperti ini. Kamu keluar dari sini dulu, dan kami bersaudara akan melindungimu bersama. Meskipun sebagian besar wanita ini tidak bersenjata, dan banyak dari mereka bahkan tidak bisa mempraktikkan Taoisme, ketika harus melindungi Han San Qian dan Su Yingxia agar tidak pergi, masing-masing dari mereka menjadi lebih berani dari yang lain, dan tidak ada yang mundur. Su Yingxia tersenyum lembut, "Saudari-saudari, saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda, tetapi San Qian dan saya tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini. Sedangkan bagi Anda, tidak perlu khawatir, karena Kastil Tianmo tidak akan menangkap siapapun di masa depan." Apa? Bab 4434, Usia Impian. Kamu, apa yang kamu katakan? Sekelompok wanita melihat saya dan saya melihat Anda, jelas mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Su Yingxia. Menangkap wanita di kastil iblis sangatlah kejam hari ini. Hampir selama kamu berani menunjukkan wajahmu, kamu pasti akan ditangkap. Bagaimana kastil Tianmo bisa berhenti menangkapi orang mulai sekarang? Mungkinkah kastil iblis telah menangkap cukup banyak orang? Tapi ini tidak mungkin, apalagi sekarang begitu banyak dari mereka yang diselamatkan oleh Han San Qian. Kastil Tianmo hanya akan kekurangan orang, tidak penuh. Nona Su, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Tidak mungkin orang-orang dari Kastil Tianmo tidak menangkap orang. Ya, kami tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Kakak peri, kamu sangat cantik, jadi itulah target utama mereka. Kalian harus segera pergi. Melihat betapa cemasnya mereka semua, Han San Qian justru merasakan hangat di hatinya. Bagaimanapun, ini cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak menyelamatkan mereka secara tidak sengaja. Mereka semua sangat peduli pada mereka saat ini. Han San Qian tersenyum tipis, Kastil Tianmo benar-benar tidak akan menangkapmu. Saya dapat menjamin hal ini. Karena penguasa kota Kastil Tianmo telah ditangkap oleh saya. Apa? Dermawanku, kamu menjatuhkan penguasa kota Anglika. Bukankah ini tidak mungkin? Meskipun kita tidak memiliki tingkat kultivasi, kita telah lama mendengar bahwa penguasa kota Anglika sangat kuat. Terlebih lagi, dia adalah penguasa kota, dan anak buahnya harus dijaga dengan sangat baik. Orang biasa bahkan dapat melihatnya wajahnya, apalagi membunuhnya. Bahkan tidak. Ya, bukannya kami tidak mempercayaimu, tapi kami khawatir kamu membunuh seorang pemuda dan salah mengira itu dia. Dan ketika dia benar-benar muncul, dengan guntur dan kilat, kamu akan menderita kerugian. Han San Qian tersenyum pahit, penuh ketidakberdayaan. Berdasarkan pengetahuan kelompok perempuan ini, orang-orang seperti Anglika mungkin memang menjadi langit-langit bagi para petapa di mata mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka memberitahu hasilnya, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa itu adalah kebenaran. Namun bagaimanapun juga, mereka sangat memedulikan diri mereka sendiri dan Su Yingxia, yang membuat mereka merasa usaha mereka tidak sia-sia. Jika kamu tidak percaya, ayo lakukan ini, Yingxia, kalahkan mereka. Saya pikir semua orang di kota ini masih mencari pintu masuk ke ruang bawah tanah, jadi mereka akan segera menemukannya. Kalau begitu, Anda meminta mereka untuk menemukan keluarganya dan menetap secepat mungkin. Su Yingxia memandang Han San Qian dan bertanya dengan ragu, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Han San Qian mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan mengantar mereka ke sana dulu. Lalu aku akan menjemput Han Nian dan yang lainnya dan menunggumu di penginapan sebelumnya, oke? Su Yingxia bertanya. Han San Qian mengangguk, lalu,
dia terbang dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Perempuan belum pernah mendengar reputasi Han San Qian. Pertama, pengetahuan mereka tidak sebanyak laki-laki. Kedua, beberapa dari mereka ditangkap oleh Angelika dan dimasukkan ke sel lebih awal, dan mereka tidak tahu banyak tentang situasi di luar. Tentu saja sulit untuk memahami kata-kata Han San Qian. Namun, Su Yingxia selalu ada di sini untuk menemani mereka, dan mereka hanya bisa mengikuti Su Yingxia dengan patuh menuju kota. Han San Qian Fei mendarat di tempat yang sepi. Setelah memastikan tempat itu cukup aman, dia bersandar ke samping dengan santai, merilekskan seluruh tubuhnya, setengah terjaga dan setengah tertidur. Kota ini pada dasarnya damai sekarang, meskipun banyak pengkhianat yang berpotensi berbahaya. Namun, dengan Su Yingxia di sini dan sekarang kelompok perempuan telah diselamatkan, bahaya ini telah dikurangi hingga titik terendah. Karena sampai batas tertentu, Han San Qian sedang melenturkan ototnya dengan itu. Mungkin krisis terdalam di Kastil Tianmo telah diselesaikan olehnya. Kelompok orang ini tidak memiliki kesempatan untuk memberontak melawan Han San Qian. Dan orang-orang akan mendukung Han San Qian karena anggota keluarga mereka telah diselamatkan. Oleh karena itu, setelah 5 dibagi 2, Han San Qian kini memiliki waktu aman dan murni yang langka. Setelah menutup matanya dengan lembut, Han San Qian tidak tahu bahwa saat ini, di luar Kastil Tianmo, sekelompok prajurit emas sedang menuju ke dalam kota Kastil Tianmo di bawah naungan malam. Mereka sepertinya merencanakan serangan diam-diam, dan sepertinya mereka berencana untuk mengepung mereka. Di sisi lain, kesadaran spiritual Han San Qian telah memasuki pikirannya. Naga-naga kecil. Naga kecilku yang lucu, apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Kenapa kamu ingin menghilang bersamaku sekarang? Ya, Han San Qian tahu betul bahwa naga iblis itu pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Bab 4435, Mengepung Wei dan Menyelamatkan Zhao. Tidak ada jawaban, dan panggilan Han San Qian seolah hilang di lautan. Han San Qian tidak marah dan menunggu di sana dengan tenang. Setelah sekitar 10 menit, suara naga iblis perlahan muncul di benak saya, apakah kamu begitu tidak tahu malu? Mengapa kamu tidak pergi meskipun saya tidak menjawabmu? Han San Qian terkekeh, aku tahu naga kecilku sedang marah. Aku secara khusus meminta Yingxia untuk mengurus segala sesuatunya di kota dan menghabiskan waktu berduaan denganmu. Kamu harus tahu bahwa kebanyakan orang mungkin lebih menghargai seks daripada teman, tapi aku tidak. Han San Qian tahu betul bahwa meskipun naga iblis itu tersegel di dalam tubuhnya, dia hampir terbiasa dengannya, dan hubungannya dengan dia selalu sangat harmonis. Tapi bagaimanapun juga, dia bisa dianggap sebagai orang besar di zaman kuno, dia masih memiliki temperamen dan martabat, dan dia masih membutuhkan wajah. Apalagi sekarang dia telah menelan monster yang mungkin lebih kuat darinya, pikiran sensitifnya menjadi lebih kuat. Yah, itu juga perlu digaungkan dan dihormati dengan sendirinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Han San Qian mengabaikannya karena dia terlalu bersemangat untuk saat ini. Oleh karena itu, naga jahat dengan temperamen buruk ini seperti menantu perempuan kecil yang pemarah. Bisakah Han San Qian tidak datang untuk menghiburnya? Han San Qian, aku benar-benar tidak memperhatikan wajahmu sebelumnya. Kenapa? Kenapa kamu bertingkah seperti perempuan jalang? Hanya naga iblis yang berani mengatakan ini kepada Han San Qian. Jika dia ingin melepaskan orang lain, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian sama sekali. Namun, Han San Qian tidak marah, tapi terus menunduk. Kalau begitu, naga-naga kecilku benar-benar pantas menerima ini. Aku salah, oke. Maafkan aku. Naga iblis itu tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil menjawab, saya pikir Anda jelas ingin tahu tentang hal-hal konyol di zaman kuno itu. Kalau tidak, kecuali istrimu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatmu terlihat seperti Han San Qian. Han San Qian terkekeh, tidak peduli apa tujuanku, tapi seperti yang kamu katakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membiarkanku melakukan ini kecuali istriku.
Kamu yang pertama, bukankah itu cukup? Setelah mendengar ini, naga iblis tidak berbicara lama. Han San Qian tahu dengan jelas bahwa orang ini telah jatuh ke dalam jebakan. Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Lagi pula, ini memang yang sudah lama kupikirkan dan memutuskan untuk memberitahumu. Sebenarnya aku juga tahu kalau dulu kamu begitu memperhatikan beberapa hal bukan karena kamu terlalu penasaran, tapi sebenarnya karena karaktermu, Han San Qian. Bisa juga dikatakan karena tanggung jawab. Apakah saya benar? Meskipun kamu Han San Qian selamat dari segala macam bahaya dan disebut sebagai keajaiban oleh orang-orang di luar, tidak banyak keajaiban di dunia ini. Banyak keajaiban sebenarnya hanya hasil usaha satu orang. Dalam proses ini, kerja keras dan perjuangan satu orang sangat diperlukan, kemauan yang kuat dari satu orang sangat diperlukan, dan tentunya persiapan yang memadai dari satu orang sangat diperlukan. Han San Qian bukanlah tipe orang yang gegabah dalam melakukan apapun. Bahkan jika ada sesuatu yang benar-benar tidak terduga, dia selalu dapat dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan kemudian menganalisis berbagai situasi untuk membuat penilaian. Ini adalah persiapan. Han San Qian juga harus menghela nafas, apa yang dikatakan naga ajaib itu benar sekali. Terkadang, bukan karena Han San Qian harus begitu dewasa dalam berbagai hal, tetapi karena dia sendirian dan tidak berdaya di dunia ini, dan dia tidak memiliki kualifikasi dan modal untuk mencoba dan membuat kesalahan. Sekali Anda melakukan kesalahan, Anda akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Situasi dapat menghilangkan keunggulan siapapun dan mengajarkan siapapun untuk berkembang. Hal yang sama juga terjadi pada Han San Qian. Berhentilah menjadi ibu mertua, kita berdua laki-laki, mengapa kita membicarakan hal ini? Han San Qian berpura-pura menghina dan tertawa pelan. Jadi, kalau ingin mengetahui sejarah-sejarah itu, lebih pada meletakkan landasan untuk masa depan. Anda tahu betul bahwa pada akhirnya Anda harus menghadapinya di masa depan. Benarkan? Han San Qian mengangguk, karena kamu mengetahuinya, bukankah kamu harus memberitahuku lebih banyak? Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu hal-hal ini. Belum lagi kita adalah saudara, meskipun kamu adalah ayahku, tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, aku mendengar kamu berbicara tentang apa yang disebut mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, jadi aku punya cara untuk memberitahumu sesuatu yang terselubung. Bab 4436, Membangun Alat Berat. Apa? Han San Qian sedikit mengernyit. Sebenarnya pernahkah kamu memikirkan apa yang harus kamu lakukan jika tebakanmu benar? Saya tahu bahwa bagi Anda, Han San Qian, Anda harus tahu bahwa situasi Anda sangat kritis. Namun, tanggapanmu hanya untuk dirimu sendiri untuk saat ini. Apakah tepat? Han San Qian mengangguk tanpa komitmen. Ini memang benar. Faktanya, inilah kunci mengapa Han San Qian mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Itu karena dia tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia takut jika benar-benar menemui hal seperti itu, dia akan panik dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa selagi kamu bebas sekarang, latih pasukan dengan baik. Aku punya pasukan, apa maksudmu? Han San Qian tahu betul bahwa dia tahu tentang keberadaan aliansi misterius itu. Tapi karena dia masih mengatakan ini, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Aliansi orang misterius Anda memang sebuah kekuatan, tetapi Anda harus tahu lebih baik dari saya bahwa apa yang disebut tentara ini modis dan sulit untuk menghadapi banyak kekuatan Anda saat ini. Anda masih berharap mereka mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Tingkat. Ada yang bisa saya bantu? Han San Qian bingung dan berkata, tapi masalahnya, tidak peduli seberapa kuatnya, dia mungkin bukan lawan jika menghadapi level yang lebih tinggi. 3000, ketika kekuatanmu sendiri mencapai level tertentu, kamu memang bisa memiliki kemampuan adu panco dengan mereka, tapi bagaimana jika kamu tidak bisa memenangkan adu panco ini sama sekali? Menghela napas. Lagi pula, jika pasukan ini cukup kuat, apakah menurutmu kamu akan ketakutan saat menghadapi pasukan berjumlah 200.000 orang sekarang?
Han Sanqian tahu apa yang dia maksud. Jika pasukan elit ada di depannya, dia pun akan merasa takut. Jangan memandang diri Anda seolah-olah Anda tidak terkalahkan, tetapi orang yang Anda bunuh telah meninggalkan baju besinya. Namun nyatanya, ini hanyalah pertarungan psikologis yang unggul. Han Sanqian lebih tangguh dari mereka, namun bukan berarti Han Sanqian tidak marah. Hal-hal itu mungkin akan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri di masa depan. Jadi jika aliansi manusia misterius ingin menciptakan efek jera seperti ini, berarti harus terus ditingkatkan. Pasukan pisau tajammu sebenarnya cukup menarik. Namun, ini hanya prototipe. Lagi pula, tujuan pisau tajam adalah untuk menyerang, tapi bagi seseorang yang lebih kuat darimu, itu berarti kematian. Apa kamu mengerti maksudku? Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk, maksudmu, saya harus fokus pada pertahanan, kan? Bagaimanapun, tidak mungkin mengharapkan orang-orang ini untuk saling membunuh. Ini seperti pasukan Mingyu yang mencoba bunuh diri dengan mengandalkan prajurit elit individu. Tidak mungkin mereka bunuh diri dalam situasi ini. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengkonsolidasikan pertahanan mereka sendiri, dan hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan lebih lama di depan mereka. Dan berdiri lebih lama sebenarnya berarti mereka akan lebih melecehkan Anda. Keadaan tentara yang membunuh raja sama dengan semut yang membunuh gajah. Seekor semut tidak akan pernah bisa membunuh gajah, tetapi kerja sama tim bisa saja menjatuhkan gajah tersebut. Oleh karena itu, semakin lama semut berdiri, semakin menguntungkan dirinya sendiri, dan bahkan secara bertahap dapat berkembang menjadi situasi hiena singa. Itu pasti baju besi yang berat. Tidak peduli seberapa banyak mereka berlatih, kecil kemungkinannya mereka akan terlihat seperti Anda. Jadi, menurut kata-kata Anda, kebanyakan dari mereka selalu bekas. Barang bekas adalah barang bekas. Dalam hal ini, Anda harus memahami status dan situasi Anda, jika tidak, Anda hanya akan mati lebih cepat. Tentara lapis baja berat. Han Sanqian bertanya sedikit. Kavaleri besi telah melewati semua gunung dan sungai, dan Han Sanqian, apakah kamu mengerti? Han Sanqian mengangguk dengan berat. Sebenarnya, aku sudah mengamati orang-orang di Kastil Tianmo dan mereka adalah kandidat yang paling cocok, kata naga iblis. Orang-orang dari Kastil Tianmo. Han Sanqian tidak pernah memikirkan aspek ini. Ya, orang-orang dari Kastil Iblis. Setelah menyelesaikan kata-katanya, naga iblis melanjutkan, kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah seseorang sedang mengatur semua ini, atau memang ditakdirkan untuk terjadi di suatu tempat. Orang-orang di Kastil Iblis tampaknya telah. Bantal ini telah disiapkan untukmu sejak awal, dan segera setelah kamu mengatakan ingin tidur siang, bantal ini diserahkan kepadamu. Mengapa kamu mengatakan itu? Han Sanqian bertanya dengan bingung, sepertinya orang-orang dari Kastil Tianmo telah menjadi kandidat penting untuk pasukan lapis baja berat di mulutmu. Bab 4437, Membentuk Legiun. Bagi mereka yang memiliki armor berat, kekuatan fisik adalah prioritas utama. Benarkan? Kata naga iblis. Hal ini tentu saja benar, lagi pula, bagi seseorang dengan kebugaran fisik rata-rata, apalagi mampu bertahan dalam pertarungan, pakaian saja mungkin cukup untuk menghancurkannya. Penduduk Kastil Tianmo memang kuat secara fisik, dan tubuh mereka penuh dengan daging urat, yang sejalan dengan hal ini. Tetapi masalahnya adalah orang-orang di Kastil Tianmo telah lama tertekan oleh formasi. Bahkan jika saya tidak mempertimbangkan apakah tubuh mereka hampir lemah, tinggi badan mereka sendiri masih kurang memuaskan. Mengapa menurutmu kamu tidak cukup tinggi? Kata sang naga. Sebagian besar orang di Kastil Tianmo bahkan tingginya kurang dari 1,5 meter. Dengan tinggi seperti itu, bahkan pasukan normal pun jelas lebih pendek. Terlebih lagi, mereka kemungkinan besar akan menghadapi lawan yang lebih kuat. 3000, kupikir diskriminasi seperti ini seharusnya tidak terjadi padamu, naga itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Han Sanqian sedikit tercengang. Dia jelas tidak memiliki diskriminasi tinggi badan seperti itu. Dia hanya tidak ingin mereka mati, itu saja.
Ini tidak sesederhana menyeret mereka ke medan perang acak. Jika tidak berhasil, Anda bisa berdiri di depan mereka. Sampai batas tertentu, mereka harus menghadapi musuh yang kuat sendirian, karena Han Sanqian pada saat itu pasti tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Aku tidak bermaksud meremehkan mereka, aku hanya 3.000, kamu salah. Faktanya, merekalah yang paling cocok untuk baju besi berat. Memang benar mereka sangat pendek, tapi tingginya yang pendek berarti pusat gravitasinya rendah. Jika ada baju besi berat untuk melindungi mereka, menurutmu apakah mereka terlihat seperti bajingan yang tergeletak di tanah? Mendengar ini, Han Sanqian tercengang. Dia benar-benar tidak pernah menyangka kalau prajurit kurcaci ini akan begitu efektif. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, memang demikian adanya. Selain itu, mereka mempunyai keunggulan lain. Karena pusat gravitasinya rendah, mereka sering kali bisa melakukan keajaiban dalam permainan tertentu. Sapinya tidak terlalu tinggi, tapi saat seluruh barisan merajalela, saya ingin bertanya, apa yang bisakah kamu menghentikannya? Han Sanqian tiba-tiba mengerti. Itu salah satunya. Kalau yang kedua, itu kemauan rakyat. Jika itu orang lain, Anda mungkin memiliki kekhawatiran. Lagi pula, begitu Anda menghadapi pengkhianatan, usaha Anda tidak hanya akan hancur, tetapi yang lebih penting, Anda akan sering kali mengembangkan musuh yang sangat kuat. Saya bisa memahami perasaan ini, dan saya juga bisa mengerti mengapa Anda sangat berhati-hati dalam merekrut orang. Tapi kali ini, Kastil Tianmo telah memberi Anda cukup kesempatan. Kamu membantu mereka menyingkirkan malaikat jahat Anglika. Sekarang mereka hampir menganggapmu sebagai dewa. Dari sudut pandang ini, kamu telah sepenuhnya merebut hati orang-orang. Setelah diingatkan oleh naga ajaib, Han Sanqian merasa memang demikian. Jika saya angkat tangan sekarang, saya khawatir banyak orang akan mengikuti saya dengan sukarela, bukan? Ini juga keuntungan ketiga. Anglika memberikannya padamu. Meskipun Anda telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan banyak wanita, selalu ada lebih banyak wanita atau pria yang tidak beruntung menunggu Anda membawa mereka. Oleh karena itu, ini juga berarti semakin banyak keluarga di Kastil Tianmo yang menghadapi perpecahan. Mereka tidak berdaya atau tidak memiliki kekhawatiran apapun. Sebaliknya, mereka hanya memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadap orang-orang yang menghancurkan keluarganya. Saat ini, Anda, Sang Dermawan, membutuhkan mereka untuk bergabung dengan geng. Beri saja nama dan panggil mereka. Ribuan orang akan merespons dan mereka akan bersatu. Tak terbayangkan, kata naga iblis. Waktunya tepat, tempatnya tepat, dan orang-orangnya benar. Sekarang kamu telah mengambil hampir semua yang kamu bisa. Coba pikirkan, apakah ini termasuk? Siapa yang baru saja memberimu bantal di sini ketika kamu ingin tidur siang? Han Sanqian tidak berkata apa-apa, dia tidak pernah memikirkannya seperti ini. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu masuk akal. Saran saya adalah menerima warga sipil Kastil Tianmo dan membentuk prototipe pasukan berat. Setelah itu, kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk terus memperluas dan meningkatkannya. Saya yakin unit ini dapat menyelesaikan banyak masalah bagi Anda pada tahap awal. Han Sanqian mengangguk, kamu, naga iblis, telah mengatakan ini, bagaimana mungkin aku tidak memberimu wajah? Dari samping, jika naga iblis ingin mengembangkan kekuatan lanjutannya sendiri, itu juga berarti musuh berikutnya mungkin lebih kuat dari yang mereka kira. Pembentukan legiun harus segera dilakukan. Aku akan menyiapkannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang menuju kota. Bab 4438 Konferensi Hukuman. Saat ini, momen mengharukan sedang terjadi di kota. Para wanita yang kembali segera menemukan keluarga mereka di taman bermain kota, dan beritanya menyebar ke seluruh kota. Hampir seluruh warga kota datang setelah mendengar berita tersebut, mencoba mengenali kerabat mereka di antara para perempuan yang kembali tersebut. Beberapa orang mengenalinya dan saling berpelukan dan langsung menangis.
Emosi perpisahan antara hidup dan mati hampir mencapai titik ekstrim. Namun ada juga orang yang belum menemukan sanak saudaranya. Selain iri karena dipertemukan kembali, mereka hanya bisa merasa sedih dan hidup dalam kesedihan. Namun bagaimanapun juga, suasana keseluruhan adegan selalu didorong hingga mencapai klimaks. Para jenderal pengkhianat hampir terdiam. Adegan ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka dan sepertinya disebabkan oleh mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berdiri di sana dengan canggung. Di penginapan, Scar juga datang bersama sekelompok saudaranya, melindungi ketiga anak Han Nian, Pei Jin, dan Pei Yuan di tengah. Dibandingkan dengan jumlah orang sebelumnya, saudara di belakang Scar kini berjumlah hampir 1.000 orang. Setelah tindakan Han Sanqian dan Su Yingxia, Scar tidak pernah berhenti, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan di sekitarnya, mencoba memimpin serangan balik langsung ketika Han Sanqian membutuhkan bantuan. Sayangnya kali ini tidak kunjung tiba. Sialan, Tuan Han adalah Tuan Han. Keributan di luar sebenarnya bukannya tidak masuk akal. Sial, dia hanya pasangan, dan dia baru saja mengambil alih kastil iblis. Benarkah? Ketika dikatakan bahwa orang ini mengambil alih kota hantu Moyun sendirian, sejujurnya, menurutku itu sedikit membual. Aku tahu bahwa Luo Cheng selalu berselisih dengan kota hantu Moyun. Ini saya yakin Ging Luo Cheng mengirim pasukan secara diam-diam pada saat itu. Ya, awalnya aku berpikir begitu, tapi siapa yang tahu bahwa mungkin pengetahuanku telah menghalangi penglihatanku, tapi semua ini sebenarnya benar. Hahaha. Aku ingat ketika Tuan Han pertama kali datang ke bawah tanah penginapan kami ingin menghadapinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, banyak dari kami benar-benar mencari kematian. Haha, saat aku membicarakan hal ini, aku merasa sangat malu. Hanya Tuan Han yang memiliki temperamen yang baik, jika tidak, kamu dan aku mungkin hanya akan menjadi mayat yang dingin. Semua orang tertawa, dan tidak ada yang menyangkalnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di langit. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok itu sudah mendarat di tanah. Tuan Han. Scar senang dan buru-buru berlari menuju Han Sanqian bersama saudara-saudaranya. Orang-orang dari arah lain juga buru-buru berkumpul ke arah itu, dan mereka yang telah berkumpul kembali segera masuk. Dalam sekejap, Han Sanqian dikelilingi oleh lautan manusia. Han Sanqian tersenyum lembut dan meraih tangan Su Yingxia, terima kasih atas kerja kerasmu. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak menjawab, dia tidak mengatakan apapun. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Hampir di saat yang sama, semua orang di sekitar mereka berteriak dan bersorak terlebih dahulu, dan pemandangan itu tiba-tiba tampak meledak. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Tuan Han, Tuan Han, Tuan Han. Suara-suara itu berteriak serempak, seperti genderang guntur. Su Yingxia tersenyum penuh arti, dia tahu inilah yang pantas diterima Han Sanqian. Han Sanqian melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu melakukan ini. Pada saat yang sama, dia mengangguk sedikit ke orang di sebelahnya, dan orang itu dengan cepat mengikuti perintah. Tidak lama kemudian, Angelika yang malu diantar. Ketika banyak orang melihat orang ini, mereka tiba-tiba menjadi marah dan berteriak untuk membunuhnya. Angelika ini harus dibalas dengan darah. Angelika sangat tertekan dan ingin mempertahankan martabatnya yang terakhir, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan. Meskipun dia telah melawan selama periode tersebut, begitu ekspresi ganas muncul di wajahnya, dia ditenggelamkan oleh ludah seseorang. Kakak beradik. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Han Sanqian menghela nafas, saya tahu banyak orang belum menunggu istri atau anak perempuan Anda, tetapi Han telah mencoba yang terbaik. Semua orang yang ditangkap di penjara telah dibebaskan. Jika tidak ada yang ditemukan, kemungkinan besar mereka telah ditahan oleh Angelika. Hei, aku sudah membawa yang lain ke sini, kamu bisa mengatasinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya,
dan kekuatan gelap langsung membuat lutut Angelika lemas dan dia langsung jatuh ke tanah. Bab 4439 Merekrut Pasukan. Aku beri waktu 10 menit. Apakah dia hidup atau mati atau apapun, itu semua terserah padamu. Aku tidak akan peduli. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memeluk Han Nian dan menarik Su Yingxia untuk pergi. Han Sanqian, beraninya kamu kembali ke sini. Sial, apa menurutmu hal-hal ini sesederhana aku dan kastil iblis? Biar ku beritahu padamu, kekuatan di belakangku tidak terbatas. Hari ini, biarkan aku pergi dengan patuh, atau tunggu sampai Thunder membalas. Dan kalian sekelompok Diaobians, apakah kalian ingin memberontak? Beraninya kalian membantu orang luar dan menyerangku. Menurutku kalian bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Semuanya, dengarkan aku. Segera bunuh Han Sanqian sialan ini. Tuan kota ini bisa melupakan kesalahan masa lalumu. Di saat yang sama, kalian semua akan mendapat hadiah. Bagaimana? Setelah mengatakan ini, semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka semua memandang Han Sanqian. Han Sanqian berhenti sejenak, lalu tersenyum menghina, kamu memiliki banyak kekuatan di belakangmu. Omong kosong, jika aku mengatakannya, aku akan membuatmu takut sampai mati. Aku akan menyerang ratusan ribu pasukanmu yang belaka. Itu hanya puncak gunung es mereka. Jika mereka benar-benar marah, mereka akan ditekan oleh kekuatan yang jauh lebih kuat. Tentara. Jika saatnya tiba, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, dan warga sipil ini juga akan dikuburkan bersamamu. Haha. Han Sanqian tertawa, kamu memiliki kekuatanmu, apakah kamu pikir aku tidak memiliki kekuatan? Kekuatan macam apa yang kamu punya? Apa? Hanya Luo Cheng. Hahaha. Angelika tertawa keras, jelas tidak memperhatikan ratusan ribu pasukan di Luo Cheng saja. Memang benar, ketika orang ini membuka mulutnya, dia mengatakan bahwa 200 ribu tentara dan kuda hanyalah puncak gunung es, tentu saja dia meremehkan ratusan ribu ini. Tidak, tentu saja kekuatanku bukan itu, Han Sanqian berkata dengan dingin, kekuatanku adalah mereka. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian membuka tangannya sedikit. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa semua orang di sini adalah kekuatan dan dukungan Han Sanqian. Keadilan di dunia. Han Sanqian berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Dang Gui jelas terkejut, dan orang-orang di belakang Han Sanqian juga tidak menyangka sama sekali. Namun detik berikutnya, saat penonton bereaksi, mereka bersorak bersama. Mengaum. Suaranya sekeras guntur. Dang Gui ketakutan oleh ombak besar dan menjadi pucat. Dia tidak menyangka Han Sanqian benar-benar akan menggunakan orang-orang biasa ini sebagai topik kali ini. Ini adalah penggunaan yang sangat cerdas, dan dapat langsung menggugah emosi semua orang yang hadir. Angelika sangat tertekan. Dia awalnya ingin mengancam Han Sanqian dan mengintimidasi orang-orang ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja membantu Han Sanqian berpura-pura menjadi kuat. Semuanya, kalian tidak perlu takut dengan sampah semacam ini. Apapun yang kalian inginkan, lakukan saja. Jika kalian menanggung semua konsekuensinya di masa depan, aku, Han Sanqian, akan berdiri di depan kalian dan menanggungnya untuk kalian. Meski nada kata-katanya sangat tenang, auranya sangat tenang dan mendominasi. Tidak ada yang menjawab, tapi kemarahan dan tekad di mata mereka mengatakan segalanya. Mereka membalas dendam, dan Han Sanqian membawakan guntur untuk mereka, apa yang ingin mereka katakan. Tentu saja, lakukan saja dan semuanya berakhir. Aku memberimu 10 menit. Dalam 10 menit, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berbalik dan pergi bersama Su Yingxia dan yang lainnya. Melihat Han Sanqian hendak pergi, Angelika masih enggan berteriak agar dia kembali. Han Sanqian sama sekali menghina, dan sebelum mereka pergi jauh, pasangan itu mendengar tangisan Angelika yang menyedihkan. Han Sanqian tersenyum lembut,
dia tahu bahwa dia hanya selangkah lagi dari tujuan awal yang telah ditetapkan naga itu untuk dirinya sendiri. 10 menit kemudian, Han San Qian kembali bersama Su Yingxia. Kerumunan di sekitar Angelika langsung menyerah, dan jalan pun langsung terbuka. Dari kejauhan, Han San Qian memandang Angelika yang terbaring di sana. Bab 4440, satu panggilan dan ratusan tanggapan. Angelika hampir tampak seperti anjing mati, terbaring tak bergerak. Han San Qian tidak tahu apakah orang ini marah atau tidak, tetapi melalui pengamatan dasar, Han San Qian pada dasarnya dapat menentukan bahwa meskipun orang ini masih hidup sekarang, dia mungkin tidak akan hidup lama. Tidak jelas apakah warga sipil ini kejam atau tidak, tapi bahkan sapaan sederhana dengan satu pukulan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Angelika kecil. Tuan Han, orang ini pada dasarnya dipukuli sampai mati oleh kami. Namun, Anda tidak perlu khawatir, dia dibunuh oleh kami, dan kami secara alami akan memikul tanggung jawab. Skar selesai. Kemudian, dia menamparkan dadanya, memandang semua orang, dan berteriak dengan keras, "Saya tahu beberapa dari Anda hanya melihat Tuan Han di sini, berpura-pura menyerah, dan akan mengkhianati kami jika ada kesempatan. Tapi itu tidak masalah. Kalau kamu ingin mengajukan keluhan, silakan saja. Aku membunuhnya dengan Skar. Jika kamu punya nyali, datang saja padaku." Begitu kata-kata ini keluar, momentumnya luar biasa. "Skar, biasanya kamu hanya memimpin tim. Sialan, kamu menyebalkan dan kamu ingin mendapatkan semua pujian karena membunuh pencuri Angelika ini. Kamu sedang bermimpi. Jika kamu membunuhnya, aku akan mendapat bagiannya. Dan saya. Dan saya." Sekelompok orang saling mendorong dan merespons satu demi satu. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa ini bukan tentang mengambil pujian, semua orang tidak takut mati, dan mereka hanya menyalahkan dan membalas dendam bersama. Han San Qian tersenyum lembut dan berkata, "Saudaraku, saya sangat senang Anda begitu bersatu dan setia. Namun, orang tersebut memang diculik oleh Tuan Han dan diserahkan kepada Anda untuk dibuang. Tuan Han tidak akan pernah menyangkalnya." Saat Han melakukan ini, dia secara alami memikirkan konsekuensi di baliknya, "Tapi jika kamu memintaku untuk meninggalkan ribuan darimu sendirian, aku tidak bisa melakukannya. Ya, aku bisa membiarkannya begitu saja. Aku bahkan bisa mengambil kesempatan ini untuk memeras Danggui dengan kejam, lalu pergi dari sini dengan nyaman dan anggun. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Danggui pasti akan terus memerasmu. Kamu sudah dalam kesulitan, dan aku tidak ingin memperburuk keadaanmu. Jadi, saya tidak akan melakukan itu. Yang ingin saya lakukan adalah menghilangkan hambatan ini sepenuhnya untuk Anda dan memberi Anda kehidupan yang damai. Saya tidak suka mengklaim pujian, tetapi jika menyangkut pembunuhan Angelika, saya ingin mengambil tempat pertama." Setelah menyelesaikan kata-katanya, mata Han San Qian tegas dan tidak membiarkan siapapun berdebat. "Sebenarnya saya telah mengabaikan fakta bahwa jika Angelika berani mengabaikan kehidupan manusia seperti ini, pasti ada kekuatan yang sangat kuat di baliknya. Hari ini, aku pergi, tapi besok, mereka mungkin kembali, dan balas dendam yang menggelegar akan terjadi dalam sekejap. Aku tidak ingin melihat kalian semua mati mengenaskan, jadi aku punya usulan." "Tuan Han, tolong bicara," teriak Skar keras. Orang-orang di bawah merespons satu demi satu. Han tidak pernah suka merekrut pasukan, apalagi merekrut orang sesuka hati. Tapi kali ini, saya mungkin harus membuat pengecualian. Saya ingin membentuk kekuatan lapis baja berat dan meningkatkan pasukan untuk melakukan serangan balik. Daripada membiarkan orang lain menyerang kita, kita harus mengambil inisiatif sendiri. Jika kamu bersedia, kamu dapat mendaftar untuk bergabung dengan kami di depan pintu penginapan di kota dalam waktu setengah jam. Jika kamu tidak bersedia, aku, Han San Qian, tidak akan pernah memaksamu, apalagi memberinya sepatu apapun. Memakai. Tentu saja, bagi mereka yang ingin bergabung dengan pasukan ini, saya, Han San Qian, akan secara pribadi melatih dan bertanggung jawab atas semua peralatan lapis baja berat.
Tapi saya tetap harus mengatakan, jangan datang jika Anda tidak tahan kesulitan. Atau takut mati. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian membawa Su Yingxia dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak ingin memberikan tekanan pada siapapun. Yang terbaik adalah pergi dan biarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Keluarga dan kedua peserta magang segera kembali ke pintu penginapan. Han Sanqian menyerahkan masalah perekrutan kepada kedua peserta magang. Ini bukan pekerjaan berat, hanya perlu registrasi saja, jadi cocok untuk kedua anak laki-laki ini. Mengapa kamu tidak menyebutkan perekrutan orang dari Kastil Tianmo sebelumnya? Su Yingxia bertanya. Han Sanqian mengangguk, itu terjadi tiba-tiba. Naga ajaiblah yang memintaku melakukan ini. Naga ajaib. Kenapa dia mengkhawatirkan hal ini? Han Sanqian tersenyum pahit, saya kira dia panik, tapi apa yang dia katakan benar. Orang-orang di Kastil Tianmo sepertinya sengaja ditempatkan di sini. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, tanah sedikit bergetar, dan pada saat yang sama, semburan suara gemuruh terdengar.